Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout dari Express TKA, yang mana kita akan membahas simulasi paket yang ke-1, dan ini adalah part yang kedua ya teman-teman. Jadi teman-teman barangkali belum menonton part satunya, silahkan tonton terlebih dahulu. Dan sebelum dimulai, silahkan siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku catatan teman-teman supaya teman-teman bisa ikut mengerjakan bersama saya. Dengan begitu, proses belajar dan pengalaman teman-teman dalam mengerjakan soal-soal TKA lebih bermakna dan harapannya bisa membekas ke dalam benak teman-teman semua. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Di nomor 16, diketahui grafik Y1 sama dengan 3 sin X dan Y2 sama dengan sin 3X. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, periodenya Y1 sama dengan 3 kali periode Y2. Periode Y1 sama dengan sepertiga periode kedua. Dan yang ketiga adalah amplitudo Y1 3 kali amplitudo Y2. Dan pernyataan yang terakhir adalah Y1 sepertiga kali amplitudo Y2. Oke, berarti kita bisa mulai dari pernyataan yang pertama. Dari Y-nya dulu kali ya teman-teman ya. Kita tulis dulu Y1 dan Y2-nya. Ini di nomor 16 ya. Di Y1-nya kita punya 3 sin X. Kemudian dan Y2-nya sama dengan sin 3X. Secara umum teman-teman mungkin masih ingat persamaan dari bentuk sin, yaitu Y sama dengan A sin KX teman-teman ya. Berarti kalau dari sini kita bisa punya bahwa untuk pernyataan yang pertama atau Y1 itu di amplitudonya di sini berarti 3 ya. Kemudian kalau di Y2 ini A1 ya. Untuk A2 itu amplitudonya 1. Kemudian kita bisa coba untuk nyari informasi yang lain ya, misalkan mencari nilai T atau periode. T itu nilainya sama dengan, bentar, sebelum nyari T kita cari dulu K-nya berarti ya. K berarti kalau dalam bentuk soal yang seperti ini, K itu adalah bilangan yang menemani variabel X ya. Berarti otomatis kalau di soal Y1 maka K-nya 1, kalau di Y2 K-nya 3 ya. Berarti kita bisa tulis K-nya di sini sama dengan 1, di sini K-nya sama dengan K1, K2 ya. Berarti ini sama dengan 3. Kemudian kita bisa langsung mencari periode aja. T itu rumusnya 2Pi dibagi K ya. Jadi maka T-nya sama dengan 2Pi dibagi 1 ya, 2Pi teman-teman ya untuk T1. Untuk T2 itu bisa kita cari dari 2Pi dibagi dengan 3. Maka ini jadi 2/3 ya untuk T2. Kemudian apa lagi teman-teman ya? Udah kayak ya. Dan kita bisa cari nilai dari apa berarti. Ini bisa diganti aja teman-teman ya. Di sini kan 2Pi itu sama dengan 360 ya. 360 dibagi dengan 3 berarti ini 120 ya. Kemudian 2Pi berarti di sini 360. Oke, berarti kita coba cek pernyataan yang pertama. Di pernyataan yang pertama katanya Y1 3 kali Y2 berarti Y1 itu periode, di T1 nilainya sama dengan 360. Kemudian T2 nya itu sama dengan 120. Otomatis T1 3 kali dari periode, berarti T1 3 kali dari T2, betul ya. Kemudian kita bisa cek periode Y1, periode Y1 sepertiga periode 2. Periodenya yang pertama, periodenya udah kedap teman-teman ya. Periodenya kan sama dengan 360, 3 kalinya. Otomatis ini udah langsung kejawab ya, karena pernyataan 1 tuh mau cancel pernyataan yang kedua. Kemudian katanya yang ketiga itu Y1 nya 3 kali dari amplitudo Y2. Amplitudo dari Y1
berarti A1 sama dengan 3 kali A2. Betul ya teman-teman ya, karena A1 nya 3, A2 nya 1, berarti benar 3 kalinya, berarti pernyataan yang ketiga juga betul. Kemudian berarti yang keempat itu salah ya, karena yang keempat itu kalau yang ketiganya udah betul, otomatis yang keempatnya pasti salah ya, karena ini sepertiga ya. Otomatis jawaban yang betul hanya ada di poin 1 dan 3 ya, berarti jawabannya adalah yang B teman-teman, gitu ya. Kita lanjut nomor 17. Diketahui fx sama dengan 2 sin 3x plus 90 derajat ditambah 4 dan gx nya sama dengan 2 cos 3x plus 60. Di sini kita coba ganti dulu teman-teman ya, bentuk dari yang cosnya kali ya, atau dari yang sinnya kita ubah ke cos ya, dari sin kita ubah ke cos aja ya. Berarti kalau saya punya fx sama dengan 2 dikali sin 3x ditambah 90 ditambah dengan 4 ya. Berarti kita ubah ke bentuk cos saya teman-teman ya. Kita tahu bahwa sin itu tulis 5 ya di sini ya. Kalau sin x plus 90 atau di kuadran 2 tuh nilainya akan sama dengan nilai dari cos x teman-teman ya. Sehingga kalau kita tuliskan sinnya bisa kita ganti nih, 2 sin 3x plus ini kan kalau kita tulis jadi x plus 90, kita tulisnya x nya aja ya untuk cos. Berarti kalau saya punya 3x plus 90, otomatis nanti 2 cos 3x teman-teman ya plus 4 gitu. Kemudian kita coba bandingkan antara fx dan gx ya, sehingga kalau kita bisa tuliskan fx nya itu hasilnya adalah jadi 2 cos 3x plus 4 gitu ya. Kemudian kalau gx nya masih sama ya, 2 ini soalnya 2 cos 3x plus 60 sama dengan kok bisa di sini yang ini ya, berarti 2 cos 3x plus 60 ini nyambung ya. Maka kita bisa coba identifikasi mengenai pergeserannya ya. Coba kita analisis pergeseran horizontalnya. Berarti kalau misalkan saya punya sudutnya ya, yang pertama itu kan sudutnya itu 3x something kan, berarti 3x plus h itu nilainya akan sama dengan 3x plus 60 ya. Ini berarti teman-teman ya, yang maksudnya ini 3x kan sama dengan 3x plus 60. Ini kan berarti mengalami perubahan ya, apakah harus digeser. Coba kita substitusikan nilai dari 3 nya ke x, berarti 3x plus 3h sama dengan 3x plus 60. Maka 3x sama 3x nya kita bisa hilangkan ya, kita kurangi habis 0. Maka 3h sama dengan 60, maka hanya sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20 ya. Ini yang di sumbu X, yang horizontal maksudnya. Nah sekarang coba kita analisis untuk yang pergeseran di sumbu Y ya. Coba kita analisis pergeseran vertikal aja biar singkat ya. Pergeseran vertikal. Oke, berarti di sini fx memiliki, kalau dicek ya, fx itu konstantanya sama dengan 4 ya teman-teman. Dari fx nilai konstantanya sama dengan 4. Kita tulis di sini ya, berarti fx
memiliki konstanta yaitu 4, sedangkan kalau Gx tidak memiliki konstanta ya. Tidak memiliki konstanta. Gitu ya. Sehingga kita perlu menggeser si fx ke bawah sejauh 4 meter, teman-teman. Sehingga geser fx sejauh ke bawah sejauh 4 ya. Sehingga kita bisa dapatkan jawabannya adalah di poin yang 20 hanya 20 ya. Terus ke bawah 4 satuan, maka jawabannya adalah B, teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk nomor 17 ini cukup mudah ya. Hanya menganalisis sedikit saja, mengubah bentuk dari fungsi-fungsi yang kita punya. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Suhu di Kanada mengalami perubahan setiap bulan mengikuti pergantian musim. Selain itu, perubahan iklim turut menyebabkan fluktuasi suhu yang tidak menentu. Berikut disajikan tabel suhu tertinggi dan terendah di Kanada pada bulan Januari dan Maret 2025. Para peneliti mengatakan bahwa perubahan suhu di Kanada menyerupai grafik sinusoidal. Diketahui dengan rata-rata suhu tertinggi di negara tersebut adalah ini, TB sama dengan 2 cos 30 B dikurangi 7 plus 8 dengan TB-nya suhu dalam Celcius pada bulan ke B. Jika bulan Januari dinyatakan dengan B sama dengan 1, rata-rata tertinggi di bulan Desember. Berarti kalau Desember berarti dia 12, maka B-nya sama dengan 12, teman-teman ya. Sesuai dengan soal, berarti 12 itu dari urutan ke-12 ya, yaitu bulan Desember, karena urutan pertama itu Januari dituliskan 1 ya. Ini berdasarkan soal lah teman-teman ya. Kemudian berarti kita tinggal substitusi aja, substitusikan B ke fungsi TB ya. Ke TB. TB itu rumusnya sama dengan 20 cos kali 30 dikali dengan B-7 ditambah 8 ya. Oke, berarti tinggal kita tulis, berarti T12 sama dengan 20 cos 30 dikali B-nya itu 12 kurangi 7 ditambah 8. Maka ini 20 cos 30 12 kali 12 kurangi 7 5 ya, ditambah dengan 8. Maka kita bisa tulis dulu di sini 20 cos 150 ya, ditambah dengan 8, sehingga kita bisa hitung cos 150 tuh ada di kuadran kedua ya. Kuadran kedua untuk cos itu negatif, karena berarti maka ini sama aja negatif cos 30 ya. Cos 30 plus 8. Cos 30 tuh setengah akar 3 teman-teman, berarti negatif setengah akar 3, karena di kuadran kedua berarti 20 kali negatif setengah berarti negatif 10 akar 3 tambah dengan 8. Kemudian kita bisa gantikan teman-teman ya. Kita gantikan di sini akar 3-nya itu 1,73, berarti negatif 10 dikali 1,73 ditambah 8, maka nilai sama dengan negatif 17,3 ditambah 8 ya, sama dengan negatif 9,3 teman-teman ya, derajat Celcius. Maka bisa kita bulatkan menjadi negatif 9 ya, derajat Celcius. Jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Oke gitu teman-teman, untuk nomor 18 ini juga mudah ya. Kita lanjut nomor 19. Pada balok ABCDEFGH, vektor yang sama dengan resultan vektor BDAH dikurangi FH adalah berarti kita coba gambar terlebih dahulu ya. Untuk baloknya saya gambarkan dulu teman-teman. Nah, di sini saya punya balok ABCDEFGH.
Kemudian ditanyakan vektor yang sama dengan resultan vektor BD ditambah AH dikurangi FH. Berarti coba kita hubungkan B ke D ya. Oke. Coba B ke D itu berarti ini ya. Kemudian dari D, BD, kemudian AH tuh di sini ya. Sini. Kemudian berarti gini aja teman-teman ya. Kalau kayak gini berarti coba kita buat proyeksi gambarnya, kita lanjutkan aja ya. Berarti misalkan saya punya si baloknya itu diperpanjang ke belakang gitu loh, seakan-akan diperpanjang ke belakang ini ya. Ini juga sama, berarti ini dua ya, sampai sini aja. Satu lagi, sorry, berarti kita sampai sini. Ini juga sampai sini ya. Nah, kita hubungkan juga sini semua, hubungkan, kita hubungkan gitu ya. Nah, baloknya itu yang warna pink itu kita perpanjang ke belakang. Kemudian si AH itu kalau kita misalkan kalau kita misalkan sebuah proyeksi baru, itu HAH itu sama aja kayak garis ke sini teman-teman. Nih ya, sejajar kan, otomatis si AH nanti kan kita lanjutkan dari BD, kemudian dari BD itu ke AH. Ini kita bisa simbolkan ini A, ini H nya gitu ya, dengan kita teruskan ke bentuk yang lain, kemudian dikurangi PH. V ke H itu ke sini teman-teman ya, F ke H, sorry, F ke H itu yang ke sini, sorry, berarti kita gambarkan ke sini, ini FH. Tapi kalau misalkan ini kan FH itu ke sana, ini ke sini, ini ke sini. Nah, tapi kalau FH itu ke sana. Nah, kalau FH itu ke sana, tapi karena di sini dikurangi FH, maka arahnya itu ke sini, teman-teman. Dari H ke G. Nah, gitu. Ini caranya ke sini. Ini sama dengan min FH. Artinya, ya pertanyaannya adalah vektor yang sama dengan apa ini? Sama dengan si F minus FH itu berarti kan kalau kita gabung sini nih, kalau kita gabung berarti dari sini kita lanjut sini kan. Nah gitu. Nah kemudian pertanyaannya itu vektor mana yang sama dengan resultannya. Berarti resultannya itu kan menghubungkan antara titik pangkal pertama dengan ujung terakhir. Berarti di sini nih si resultannya. Berarti resultannya ini B ke G teman-teman ya. Gitu teman-teman. Ini adalah resultannya, maka jawabannya adalah yang D. Itu ya. Jadi kita nggak perlu menghitung, jadi kita hanya gambarkan aja. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 20. Pesawat terbang bergerak dengan kecepatan konstan pada suatu lintasan lurus dari posisi A ke B membutuhkan 3 menit, dari posisi B ke C membutuhkan 1 menit. Jika koordinat titik A-nya negatif 765, B-nya 23 negatif 1, C-nya berapa? Oke, berarti kita mulai untuk mencari vektor B, berarti kita cari dulu AB-nya ya. Vektor AB itu sama dengan B dikurangi A kan ya. B-nya kita punya 23 negatif 1 dikurangi si AA-nya itu negatif 7, 6, dan 5 ya. Kita kurangi 2 kurangi negatif 7 itu 9, 3 dikurangi 6 negatif 3, negatif 1 dikurangi 5 negatif 6 ya. Gitu. Kemudian apa teman-teman? Kemudian coba kita tentukan kecepatan pesawat ya. Dan waktu dari A ke B 3 menit. Berarti coba kita cari FA ke B, VA ke B. Berarti V itu rumusnya jarak dibagi waktu ya. Berarti ini AB dibagi waktunya 3 menit. Maka 9, negatif 3, negatif 6 kita bagi dengan 3. Maka nilainya sama dengan 3, negatif 1, negatif 2 ya. Gitu. Kemudian kita tentukan vektor BC. Kecepatan pada vektor BC juga kita hitung. VBC nya sama dengan
berarti vektor BC atau jarak dari BC kurangi dengan dibagi dengan 1 menit ya, karena waktunya 1 menit dari soal ya. Ini kalau A ke B kan 3 menit. Nah maka ini BC nya, berarti kalau BC ya tinggal kita nyari BC nya berarti ya. Berarti kalau nyari BC tinggal V aja kali 1 ya. Berarti BC sama dengan, kan yang dicari kan koordinat BC nya, koordinat C, berarti ini V dikali dengan 1, artinya V itu nilainya sama dengan, V nya kan udah ada ya, 3, negatif 1, negatif 2 yang kita tadi kita hitung, 3, negatif 1, negatif 2 ini teman-teman ya. Nah ini jangan bingung, kecepatannya pasti sama, ini kecepatan pada waktu, ini kecepatan pada ini juga sama aja ya, 3, negatif 1, negatif 2 dikali 1 ya sama aja ya, sama aja nilainya segini, 3, negatif 1 dan negatif 2. Kemudian baru kita cari koordinat dari BC nya. Untuk mencari BC itu kan berarti kita bisa kurangi antara C dikurangi dengan B kan, maka kita bisa tukar posisinya atau biarin aja juga nggak apa-apa ya. Berarti di sini 3, negatif 1, negatif 2 nilainya sama dengan vektor C dikurangi vektor B nya ada nilainya ya 23, negatif 1, 2,3, negatif 1, sehingga C nya itu sama dengan 3, negatif 1, negatif 2 dikurangi 2, 3, negatif 1. Berarti jawabannya adalah 3 kurangi 2 itu 1. Bentar, 3 kurangi 2. Wait. Berarti kan kalau pindah ruas harusnya ditambah ya. Ini tambah, sorry. Ini tambah berarti ya, ini 5. Negatif 1 tambah 3, 2. Negatif 2 ditambah negatif 1, negatif 3 ya. 5,2, negatif 3. Jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Itu teman-teman untuk nomor 20. Kita lanjut nomor 21. Diketahui vektor U sama dengan negatif 2, 3, 1 dan V nya sama dengan 3, 1, negatif 4. Vektor P nya U dikurangi 3V, Q nya 2U tambah V. Oke, berarti kita coba mulai yang pertama di 21 ini. Berarti kita coba untuk menentukan vektor P ya. V itu sama dengan U dikurangi 3V. Maka tinggal kita substitusikan, U nya itu negatif 2, 3 dan 1 dikurangi 3 kali dari V nya. V nya sama dengan V nya sama dengan 3,1, negatif 4 ya. Oke, berarti tinggal kita selesaikan sebelah kanannya, 2, negatif 2, ini 3, 1 nya tulis ulang. Berarti ini negatif 3 nya kali masuk ya. Berarti ini 3, bentar di atas berarti 9 ya. Ini berarti 9, 3 dan negatif 12 ya. Berarti di sini kita hitung negatif 2 kurangi negatif 9 itu negatif 11. 3 kurangi 3 itu 0, 1 dikurangi negatif 12 itu 13 ya. Ini berarti P nya. Kemudian kita juga cari Q nya teman-teman. Di sini aja ya, berarti Q nya sama dengan 2U ditambah V ya. Maka 2 dikali U, U nya itu negatif 2, 3 dan 1. Kemudian ditambah dengan V. V nya sama dengan 3, 1 dan negatif 4 gitu. Nah tinggal kita kali, berarti negatif 4 ya, 2 kali negatif 2 ini 6, ini 2. Kita hitung lagi, kita tambahkan dengan 3, 1 dan negatif 4, maka bisa kita dapatkan jadinya negatif 1, 7 dan negatif 2 ya. Oke, setelah itu kita bisa mulai cek persamaan atau pernyataan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama katanya ini nomor 21 ya. Yang pertama adalah vektor P dikali vektor Q. Ini bentuk skalar ya. Jadi tinggal kita tuliskan negatif 11, 0 dan 13 dikali dengan
negatif 1, 7, dan negatif 2. Kita kalikan, jadi nanti negatif 11 kali negatif 1 ya 11, 0 kali 7 0, 13 kali negatif 2 sama dengan, langsung aja berarti hitung ya, sorry. Ini berarti negatif 11 dikali negatif 1 ditambah 0 berarti ya, kali 7 ditambah 13 dikali negatif 2, berarti ini sama dengan 22 dikurangin ditambah 0 dikurangi 26 ya, maka ini sama dengan berapa teman-teman? 22 26 wait 11, ini 11 ya harusnya, dua-duanya positif bener ya, dikurangi 26. Ini kenapa jadi 22 ya, 11 kali 1 kan 11 ya, berarti 11 dikurangi negatif 26 negatif 15 teman-teman, berarti ini benar. Kemudian nilai kosinus sudut antara U dan V adalah 7 dibagi 2 akar 91. Untuk mencari pernyataan kedua kita bisa gunakan ini ya teman-teman ya, kita cari dulu perkalian U sama V nya dulu deh. Berarti untuk nyari pernyataan kedua tuh berarti vektor U dikali vektor V nya itu berapa gitu ya. Vektor U nya tuh negatif 2, 3, dan 1. Kemudian vektor V nya itu 3, 1, negatif 4. Berarti kita langsung kalikan aja ya. Negatif 2 kali 3 negatif 6, 3 kali 1 3, kemudian dikurangi 4, maka nilainya sama dengan negatif 7 ya. Kemudian kita bisa cari panjang dari masing-masing vektornya, itu vektor U dulu, maka nilainya sama dengan negatif 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 1 ya, diakarkan nilainya sama dengan 4 tambah 9 13 tambah 1 14 ya, berarti ini 4 akar 14. Kemudian kalau vektor V nya nilainya sama dengan ya, V itu berarti 3 pangkat 2, caranya maksudnya sama, 1 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. Ini jangan bingung teman-teman ya, ini semua angka kita ambil dari ini, dari V nya, yang sini juga kita ambil dari U nya ya. Kemudian tinggal kita hitung dan diakarkan, 3 pangkat 2 9 tambah 1 10, 10 tambah negatif 4 pangkat 2 itu 16 ya, berarti 10 tambah 16 akar 26 teman-teman ya. Nah kemudian kita bisa gunakan rumus perkalian skalar ya, berarti U kali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V gitu ya, kemudian dikali cos theta. U sama V nya kita udah punya, hasil kalinya itu sama dengan negatif 7, kemudian panjang U nya di sini akar 14, panjang V nya akar 16 sama dengan cos theta dikali dengan cos theta, maka cos theta nya itu sama dengan negatif 7 dibagi dengan akar 14 dikali akar 16 ya. Itu kita bisa kalikan aja di sini, berarti di bawah aja di sini ya, berarti 14 dikali 16, 6 kali 4 4, kita gabung ya akarnya, kemudian 6 kali 4 4 6 tambah 4 10 tambah sisaan 2 berarti 2 ya di sini, bentar, 6 tambah 4 10 tambah sisaannya itu sorry ini bukan 16 26 ya, berarti tadi benar 6 kali 4 24, 6 dikali 6 tambah 4 10 tambah sisaan 2 ya, berarti 36 ya, jadi 364 teman-teman. Kemudian di sini negatif 7, kita sederhanakan, kita keluarkan, kita bagi 91, 4 kali 91. Dari mana dapat 4 kali 91? 4 dikali 91 kan 364 ya. Ini pakai cara coba-coba aja teman-teman, yang mana perkalian di bawah ini harus mengandung salah satunya itu akar kuadrat sempurna ya, yaitu 4 kan kuadrat sempurna, maka negatif 7. Kemudian akar dari 4 itu 2, maka 2 akar 91, berarti pernyataan yang ke 2 atau yang B itu salah karena harusnya negatif. Kemudian yang ketiga tuh panjang proyeksi ortogonal vektornya vektor V dan pada vektor U adalah 1/2
akar 14. Oke, berarti kita coba untuk mencari proyeksi ortogonalnya, ortogonal vektor skalar, proyeksi ortogonal vektor yang skalar. Maka kita bisa mulai dengan rumusnya. U dikali V dibagi dengan panjang U ya. Kita udah hitung semua, U sama V nya kita udah hitung di awal ya. Yang kita hitung di sini loh, ini. Maka ini nilainya sama dengan negatif 7. Kemudian di sini panjang U tuh udah ada juga, di sini akar 14, jadi kita nggak perlu ngitung ulang. Di sini akar 14 per ya. Kita kalikan sekawan kali akar 14 dibagi akar 14. Maka nilai sama dengan negatif 7 per 14 dikali akar 14. Ini negatif 7 per 14 itu negatif 1 per 2 akar 14. Jadi jawabannya adalah salah juga ya untuk pernyataan yang ke, oh ya sorry, di sini kan kalau apa namanya panjang proyeksi itu nilainya harus mutlak positif ya, harus mutlak. Namanya juga panjang kan nggak mungkin negatif karena kan dia skalar ya. Gitu. Di sini kasih mutlak, sini juga kasih mutlak, sini kasih mutlak, sini kasih mutlak, sehingga hasilnya sama dengan setengah akar 14. Berarti pernyataan kedua betul teman-teman. Kemudian kita lanjut pernyataan yang ke apa ini, yang keempat. Panjang proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V adalah, oke berarti saya coba rapikan dulu teman-teman ya, sebentar ya. Oke, sudah saya rapikan. Coba kita yang bagian keempat. Bagian keempat tuh mirip dengan bagian ketiga ya, cuman di sini pada vektor V maka tinggal dibalik aja. Vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor V gitu ya. Jangan lupa mutlak juga, nanti tandanya biar positif. Oke, berarti tinggal kita hitung sama dengan, berarti U sama V nya sama ya, negatif 7, akar V nya itu mutlak, panjang V nya itu sama dengan, tadi saya tandain di mana ya, sini teman-teman ya, akar 26. Maka di sini akar 26 kita samakan ya dengan sekawan kali akar 26 dibagi akar 26, sehingga hasilnya sama dengan negatif 7 per akar 26, akar 26 aja dikali akar 26. Itu jangan lupa dimutlak, sehingga kalau kasih mutlak hasilnya pasti positif ya. Positif 7 per 26 akar 26. Berarti pernyataan yang ke berapa ya, keempat ini salah. Kemudian yang terakhir itu kita cari proyeksi ortogonal vektor P nya pada vektor Q. Berarti kita coba cari yang kelima ya, ini agak panjang ya ternyata untuk nomor 21 ini. Berarti kita proyeksi lah ya, itu untuk P pada Q ya. Maka kita bisa tuliskan vektor P dikali vektor Q dibagi dengan panjang vektor Q dikali dengan Q ya. Ini pangkatkan 2 ya. Maka PQ nya kita punya belum sih PQ itu? Oh udah ada teman-teman, nilai PQ nya udah, untung kita udah hitung ya. Yaitu tadi mana? Sini. Ini PQ nya negatif 15. Maka tinggal kita tulis di sini negatif 15. Dan di sini Q-nya harus dipangkatkan 2 semua. Q-nya itu nilai koordinatnya itu di Q mana sih Q? Di sini Q ya. Yang sini. Sebentar sorry. Yang ini Q negatif 1, 7 dan negatif 2. Maka kita tuliskan di sini berarti negatif 1 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 tambah negatif 2 pangkat 2 ya, ditutup, kemudian dikali dengan Q itu sendiri, negatif 1, 7 dan negatif 2. Oke, berarti di sini berarti negatif 15 dibagi dengan 1
1 pangkat 2 1 ini 49, sini 4 ya, berarti 53 54 ya. Berarti di sini nanti negatif 1 7 dan negatif 2 berarti 2 ya. Nah di sini berarti negatif 15 dibagi 54 teman-teman. Kita bisa sederhanakan ya, jadi negatif bagi 3 ya, negatif 5 per 18. Di sini tulis ulang negatif 1 7 dan negatif 2. Ini juga sama, negatif 1 7 dan negatif 2. Kita kali masuk 5 per 18 nya, negatif 5 per 18 dikali negatif 1 berarti 5 per 18 gitu ya. Kemudian kita kalikan di negatif 5 per 18 dikali 18 kali 7, maksudnya berarti negatif 35 per 18 ya. Kemudian negatif 5 per 18 dikali dengan negatif 2 berarti negatif plus ya, 10 ya, 10 per 18, sehingga kalau kita buat sebagai bentuk vektor satuan nanti jadi 5 per 18i dikurangi 35 per 18j ditambah 10 per 18k. Berarti kalau berdasarkan soal di nomor 22 pada poin 5 itu, ini disederhanain teman-teman. Di sini jadi 5 per 9, berarti ini 5 per 18i ditambah 35 per 18c ditambah 5 per 9k. Berarti jawaban yang di sini betul teman-teman ya. Itu sehingga jawaban di nomor 22 tuh yang benar tuh hanya di poin 1, poin 3 dan poin ke-5. Gitu ya teman-teman ya. Saya rapikan dulu untuk nomor 22. Oke, kita lanjut di nomor 22. Perhatikan gambar berikut, vektor BC pada gambar tersebut dapat dinyatakan. Oke, berarti kita coba mulai dari posisi vektor OB ya. Dari O ke B itu, kan berarti ini sumbu X teman-teman ya, berarti dia ke kanan. Kemudian ini vektor berarti negatif X kan ya, sini negatif X, maka otomatis vektor OB itu, posisi B pada OB itu, ini sih, ini berarti ya, berarti OB itu nilainya sama dengan negatif 4 ya, ke X nya itu berarti I ya, berarti 4I, kemudian dia naik ke atas, B kan di sana, berarti dia naik, berarti ditambah ya, tambah dengan 3K. Kemudian kita lanjut untuk yang OC. Dari O ke C itu berarti ke ini ya, negatif Y, harusnya positifnya kan ke depan untuk yang Y itu, maka di sini berarti untuk yang Y nya itu negatif 2Y. Kemudian untuk faktor untuk mencari BC, itu sama dengan OC dikurangi OB aja. OC nya tadi negatif 2Y, Y nya berarti J ya teman-teman, ini pada satuan J. Kalau untuk vektor satuan dikurangi OB itu berarti 4 negatif 4I ditambah dengan 3K, maka nilai sama dengan negatif 2J ditambah 4I dikurangi 3K. Berarti kalau kita rapikan jadi 4I dikurangi 2J dikurangi 3K ya. Berarti jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Jadi gampang untuk soal nomor 22, hanya membuat titik-titik yang kita punya. Kita lanjut nomor 23. Di sini garis singgung lingkaran yang tegak lurus, garis tersebut akan menyinggung lingkaran yang beberapa titik. Yang pertama 23 berdasarkan gambar persamaan lingkaran dengan ujung-ujung diameter di titik A dan B. Ujung-ujung di diameter, AB nya diameter ya berarti ya. Berarti karena AB itu diameter, otomatis titik tengah dari si garis-garis tersebut itu merupakan titik pusatnya. Berarti pusatnya itu, pusat lingkarannya itu ada di, kalau AB nya diameter ya, berarti ada di titiknya tuh, kalau di sini kan ini kan 12,0 ya.
Ini 12,0, di sini 0,4 ya. Berarti dari ini tulis ulang aja ya, 12,0 ini berarti 0,4. Berarti titik tengah dari mereka itu nanti berarti 12 dikurangi 0 dibagi 2, koma ditambah aja. Kemudian di sini berarti 4 ditambah 0 dibagi 2 ya. Sehingga pusatnya akan sama dengan di 6 ya, koma 2. Karena 12 tambah 0 kan 12 bagi 2 ya 6, 4 tambah 0 ya 4, bagi 2 ya 2 ya. Di 0,2 pusatnya. Kemudian berarti kita coba cari panjang jari-jarinya. Untuk mencari jari-jari itu kita bisa cari dulu panjang AB-nya ya. Panjang AB itu sama dengan diameter. Nanti jari-jari itu setengah dari AB-nya aja. Berarti kita cari panjang AB-nya dengan rumus jarak ya. Yaitu berarti AB itu rumusnya X1 kurangi X2, berarti XA dikurangi XB lah ya, pangkat 2 ditambah dengan YA dikurangi YB pangkat 2. XA nya berarti titiknya XA itu di 0, dikurangi XB nya 12 pangkat 2 ditambah YA nya 4, YB nya 0 pangkat 2 diakarkan, berarti di sini 12 pangkat 2 144 ya, tambah 4 pangkat 2 16, berarti sini sama dengan 160 ya. AB nya di 160, otomatis kita sederhanakan ya, kita bisa bagi dengan 4 dikali 16 kali 10 ya. Akar 16 itu 4, berarti 4 akar 10 itu AB nya. Nah jari-jarinya itu sama dengan setengah dari AB ya, berarti setengah dari 4 akar 10 sama dengan 2 akar 10 ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Untuk R nya 2 akar 10, sebentar ada yang salah nggak ya? Benar ya. Maka tinggal kita coba jadikan persamaan dari pusat dengan jari-jarinya. Kita tandai dulu untuk jari-jarinya, yaitu yang ini. Untuk jari-jarinya saya tuliskan R. Kemudian untuk pusatnya kita udah punya, itu di titik 6,2 ya. Sehingga kalau kita buat sebuah persamaannya, maka X dikurangi 6 dipangkatkan 2 ditambah Y dikurangi 2 dipangkatkan 2 kali akar 10 pangkat 2, maka 2 pangkat 2 4 kali akar 10 pangkat 2 10, maka ini 40 ya. Kemudian berarti kita tinggal jabarkan, berarti ini X kuadrat 6 kali X kali 2 berarti min 12X min 6 pangkat 2 36 ditambah Y pangkat 2 min 2Y min 2 kali Y min 2Y kali 4 min 4Y ditambah Y pangkat 2 ya. Maka jadinya X kuadrat plus Y kuadrat, ini bukan Y kuadratnya, harusnya 4 teman-teman, 2 pangkat 2 kan 4. Kemudian di sini berarti min 12X plus min 4Y ditambah 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Ini sama dengan ya, masih sama dengan. Sehingga kalau kita hitung 40 nya habis ya, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 12X dikurangi 4Y sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Di 24, berdasarkan gambar tersebut beri centang pada kotak untuk setiap koordinat titik singgungnya. Berarti kita coba kan, kalau kayak gini berarti kondisinya berdasarkan gambar ya, kita fokus ke gambar bukan titik A dan B nya. Berarti kita pusatnya tuh di 24 itu pusatnya bukan di 2,6 bukan 6,2 ya, berarti pusatnya di 0,0 berdasarkan gambar soalnya. Kemudian R nya berarti ada di soal ya, R nya nih pusatnya di sini, berarti akar 10 R nya. Kemudian kita bisa mulai berarti
bikin persamaannya itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat, maka sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10 ya. Oke. Kemudian kita juga punya titik A dan B. Titik A itu ada di 0,4, B-nya tuh tadi di 12,0 ya. Coba kita cari gradien dari AB. Maka kita bisa cari MAB itu sama dengan YB berarti ya. YB dulu, YB dikurangi YA dibagi dengan XB dikurangi XA. Berarti YB-nya itu 0 dikurangi 4 dibagi dengan XB-nya 12 dikurangi 0. Maka di sini negatif 4 dibagi 12 sama dengan negatif sepertiga ya. Nah, sekarang kita cari berdasarkan gambar tersebut beri tanda centang pada kotak lingkaran setiap koordinat singgung lingkaran yang benar. Oke, berarti coba kita cari M yang sejajar ya. Cari M yang sejajar dengan MAB. Gitu ya. Maka kita bisa cari, untuk nyari pernyataannya berarti kita cek satu-satu aja teman-teman ya. Maka di pernyataan yang satu M-nya berarti M kan rumusnya Y dibagi X ya. Maka kita bisa langsung ke pernyataan satu dulu. Di pernyataan satu kan Y-nya negatif 1, X-nya negatif 3, maka sama dengan sepertiga. Ini salah. Yang kedua M sama dengan berarti Y-nya 1, X-nya negatif 3 ya. Berarti B betul, negatif sepertiga, berarti betul ya. Yang kedua betul maksudnya. Yang ketiga M sama dengan negatif, berarti 3 bagi negatif 1, salah ya. Kemudian yang keempat M-nya sama dengan Y-nya negatif 1, ininya 3, berarti ini juga betul ya, negatif 1/3. Betul lagi yang keempat. Yang kelima salah ya, karena di situ positif 1 dan 1/3. Berarti yang benar untuk nomor 24 ada di poin kedua dan poin yang keempat ya. Oke, lanjut nomor 25 teman-teman ya, tapi saya rapikan dulu ya. Pemerintah kota berencana menyediakan fasilitas WiFi gratis di beberapa area publik. Sebuah perangkat WiFi utama dipasang pada koordinat negatif 5,3 di peta kota dengan jangkauan sinyal sejauh 7 km ke segala arah. Lokasi perumahan yang akan mendapat sinyal WiFi gratis tersebut berada pada titik lokasi. Berarti coba kita cari yang nilainya sama dengan 7 ya teman-teman ya. Berarti kita coba satu-satu aja berarti ya. Berarti kita langsung coba dari pernyataan yang pertama, atau di pernyataan yang A itu sama dengan kita gunakan rumusnya terlebih dahulu, rumus jarak ya, jarak titik ke titik, D lah ya. D itu sama dengan berarti X1 dikurangi X2 dipangkatkan 2. Ini udah familiar ya, tadi juga kita pakai rumus ini kan. Y1 kurangi Y2 dipangkatkan 2, jangan lupa diakarin ya. Sehingga kalau kita cek untuk yang A itu kan 3,7 dan pusatnya itu negatif 5,3. Sehingga kalau kita hitung dari yang A itu di sini tuh kita X1 nya dari X1 aja ya, berarti 3 dikurangi negatif 5 pangkat 2 ditambah Y1 nya 7 dikurangi 3 ya, pangkat 2 diakalin. Maka nilai D nya sama dengan ini 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ya, berarti nilainya sama dengan berapa tuh? 64 tambah 16 ya, sama dengan 80.
akar 80. Akar 80 tuh kalau kita sederhanakan di angka 8,9 ya. Ini salah teman-teman ya. Kita lanjut yang B. Saya geser ke atas teman-teman ya, biar agak rapian sedikit. Dah. Oke, untuk yang B itu berarti kita punya titiknya di 2,8 dan pusatnya di negatif 5,3. Berarti D nya sama dengan 2 dikurangi negatif 5 pangkat 2 ditambah dengan 3 dikurangi 8 dulu ya, 8 dikurangi 3 pangkat 2. Jangan lupa dekarkan. Berarti 7 pangkat 2 ya, 2 kurangi negatif 5 ditambah 8 kurangi 5, 5, 8 kurangi 3, 5 pangkat 2 ya, 5 pangkat 2, sorry. Maka 7 pangkat 2, 49 ditambah 25 ya, sama dengan 74. Akar 74 tuh bukan 7, 8,6 ya nilainya. Salah juga untuk yang C. Ini kalau kita udah ketemu salah satunya udah cukup teman-teman, nggak usah cek lagi ya, karena di sini pernyataannya nggak dijelaskan bahwa jawabannya itu hanya satu, jadi cukup cek satu aja. Kalau udah dapat kita skip lanjut berikutnya gitu ya. Untuk yang C itu titiknya itu di 0, negatif 3 dan pusatnya di 5, negatif 5,3. Sehingga kalau kita cek D nya di sini berarti D nya itu 0 ya, 0, negatif dikurangi negatif 5 pangkat 2 ditambah negatif 3 dikurangi 3 ya pangkat 2. Maka di sini 5 pangkat 2 25 tambah dengan negatif 3 kurangi 3 negatif 6, 6 pangkat 2 ya 36. Maka ini 71 ya, 61 sorry. Akar 61 tuh kalau kita sederhanakan itu kan 7 pangkat 2 aja 49 ya, 7,8an ya. Ini 7,8 berarti salah juga. Lanjut yang D. Kalau yang D itu berarti di titik negatif 5,10 dan negatif 5,3 ya. Berarti kalau kayak gini karena jaraknya udah betul teman-teman, di sini sama-sama negatif 5 ya. Sama-sama negatif 5 berarti yang bergerak itu sih sumbu Y-nya aja, berarti 10 dikurangi 3 sama dengan 7 ya. Berarti jawabannya yang D teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut soal berikutnya 26. Di sini radiusnya adalah 3, kelilingnya 6, sorry. Luasnya 9pi dan pusat lingkarannya negatif 2,3. Pusatnya di negatif 2,3, betul nggak? Ini berarti pusatnya di 2,3 dari sini ya, kelihatan koordinatnya. Kemudian luas lingkarannya, berarti ini nyari R nya dulu ya. R nya itu sama dengan, bukan 3 teman-teman. Kalau 3 itu ke bawah sampai sini. Nah, jari-jari kan dari sini ke sini, dari sini ke sini aja kan. Berarti R nya harusnya 2. Oke, berarti kalau R nya 2, otomatis kelilingnya bisa kita cari, yaitu 2 pi R ya. 2 dikali pi dikali 2 sama dengan 4pi. Berarti pernyataan yang kedua itu salah juga. Kemudian pernyataan yang keempat, luas tuh pi R kuadrat. R nya 2 berarti 2 pi dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4pi lagi. Ini salah juga, sehingga pernyataan yang tepat hanya ada di poin D ya, hanya 4 saja yang benar. Lanjut 27. Berdasarkan gambar tersebut diketahui terdapat 4 keramik dengan ukuran masing-masing 40 cm. Berarti ini masing-masing ya. Kasih tanda ini. Ini masing-masing tuh 40 teman-teman. Masing-masing 40. Oke, terus kalau bisa kita cek, kemudian jika 4 keramik disatukan akan bentuk pola lingkaran sempurna seperti gambar di tengah dengan perbandingan jari-jarinya L1, L2, L3 nya 1, 8, 10. Berdasarkan informasi tersebut beri tanda centang. Oke, berarti kita coba mulai dari pernyataan yang pertama dulu.
Di sini kan kalau kita lihat 4 keramik itu ukurannya masing-masing tuh 40 kali 40 yang disusun menjadi 2 kali 2 bentuk persegi ya. Benar ya, bentuk persegi. Ini kan kalau digabung jadi 4 kalau digabung dari ujung sampai sini kan jadinya persegi dengan ukuran 2 kali 2 gitu kan ya. Kemudian di sini kalau kita cek di sini akan membentuk sebuah lingkaran yang jari-jarinya sama dengan berapa teman-teman ya? Jari-jari lingkaran terbesar itu 80 ya. Ini kalau misalnya kita buat lingkaran penuh sini kan, nah akan membentuk sebuah jari-jarinya itu sama dengan yang penuh, misalkan jari-jarinya itu sebesar 40 ya, itu ya. Dan berdasarkan perbandingannya L1 kita bisa tulis dulu ya. Untuk mencari L1 tuh berarti tadi kita udah punya ya, L besarnya tuh sama dengan tadi 80 itu 80 kali 80 tuh ininya apa sih namanya, lingkarannya si perseginya. Otomatis ini kalau misalnya kita buat sebuah lingkaran besar di tengah-tengah, ini akan bentuk sebuah lingkaran penuh yang jari-jarinya 40 ya. Berarti L3 nya yang gedenya, L3 nya itu 40 cm. Otomatis kalau mau mencari L1 nilainya sama dengan perbandingan L1 aja, 1 dibagi 10 dikali dengan 40 ya, maka L1 nya 4. Kemudian kalau L2 berarti L2 itu 8/10 dikali 40 ya, berarti 40 bagi 10 40 bagi 10 itu 4 kali 8 32, maka L3 nya udah dapat ya di sini 40 gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau mencari pernyataan yang pertama, 2 keramik digabung akan terbentuk setengah lingkaran L2 dengan keliling 16 pi. Berarti kita cari setengah dari setengah keliling lingkaran L keliling 2 aja ya, lingkaran 2. Otomatis ini setengah dari 2 pi r teman-teman ya, 2 pi r. Maka ini ya setengah kali 2 nya habis, tinggal 2 pi r, tinggal pi r doang. Di L2 itu R nya sama dengan 32, maka 32 pi ya. Maka pernyataan pertama itu salah. Kemudian pernyataan yang kedua, jika 3 keramik digabung akan terbentuk 3/4 lingkaran L1. 3/4 lingkaran 1 itu sama dengan rumus dari luasnya itu 3/4 pi r kuadrat ya. R kuadratnya untuk yang L1. L1 luasnya itu L1 tuh ukurannya sama dengan 4 ya. Sehingga apa nih? Sorry, ini harusnya jari-jari teman-teman ya. Yang kita tulis di sini kan perbandingan jari-jarinya. Berarti R1, R2 sampai R3 ya. Berarti sini R berapa nih? R1 ya, R1 itu berarti 3/4 dari pi R1 itu 4 ya, 4 pangkat 2 itu 16 dikali dengan 3/4 pi ya, sehingga 16 bagi 4 kali 3 12 pi ya, 12 pi teman-teman. Berarti jawaban yang kedua itu betul. Kemudian yang ketiga, jika 4 keramik digabung perbandingan luas lingkaran L1, L2 dan L3 adalah 1/4 banding 100. Oke, perbandingan luas itu akan sama dengan pangkat 2 perbandingan dari jari-jarinya ya. Sehingga luasnya itu sama dengan L1, L2 dan L3 itu sama dengan R1 pangkat 2 banding R2 pangkat 2 banding R3 pangkat 2. Ini kan nilainya sama dengan di depan tuh berapa teman-teman, 1, 8, 10 ya.
1, 8, dan 10. Kita pangkatkan masing-masing jadi 1 pangkat 2 tambah banding 8 pangkat 2 dan 10 pangkat 2, sehingga ini 1, ini 4, sini 100. Jawabannya adalah betul. Kemudian yang nomor 28, seorang arsitek merancang jembatan gantung dengan kawat penyangga yang mengikuti grafik Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 25 untuk X-nya kurang dibagi dengan X min 5. Kawat tersebut digunakan untuk memperkirakan bentuk dan panjang kabel saat jarak horizontal X dari titik tengah jembatan menuju X5 menuju 5. Berdasarkan informasi tersebut beri tanda centang. Oke, berarti kita gunakan konsep limit, teman-teman ya. Nomor 28 itu berarti limit X menuju 5 dulu ya. X menuju 5 bentuknya berarti X kuadrat dikurangi 25 dibagi X min 5 ya. Berarti kalau kita buat faktorannya di atasnya, jadi limit X menuju 5 nya itu sama dengan X min 5 dikali dengan X plus 5 ya, sehingga dibagi di sini X min 5. X min 5 sama X min 5 nya kita bisa coret, maka sisa limit X menuju 5 dari X plus 5 ya. Maka substitusikan X nya ganti dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berarti pernyataan pertama itu betul. Yang kedua itu fungsi Fx tidak terdefinisi di X sama dengan 5. Ya betul ya, ketika limit X menuju 5, Fx nya itu kan X kuadrat dikurangi 25 dan X dikurangi 5. Jadi kalau misalnya kita langsung substitusikan, berarti 5 pangkat 2 dikurangi 25, ini 5 kurangi 5, ini sama dengan 0/0, tak terdefinisi ya. Berarti ini betul, definisi. Lanjut, limit Fx saat mendekati 5 adalah tak hingga karena bentuk tak tentu. Salahnya di sini udah dapat hasilnya 10, maka ini jadinya salah gitu ya. Jadi benar-benar dan salah nomor 28. Lanjut nomor 29. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat min P plus 1X tambah P untuk X lebih dari sama dengan min 1 dan Px plus 14 untuk X kurang dari min 1. Limit Fx mempunyai nilai P adalah. Oke, berarti coba kita untuk mencari nomor 29 gunakan sifat limit ya. Sifat limit bisa mempunyai nilai limit ketika apa? Ketika limit kirinya sama dengan nilai limit kanannya. Berarti limit kirinya berarti sama dengan, kita anggap negatif 1 ya, karena konteksnya sini negatif 1, maka ini limit kiri dari Fx harus nilainya sama dengan limit X menuju 1 dari kanan dari Fx nya gitu ya. Kita langsung substitusi aja. Di sini berarti kalau kita substitusikan limit X menuju 1 dari kiri negatif 1, maka karena di sini negatif 1 maka kita pakai Px ya. Di sini pakai Px plus 14. Ini coba kanannya juga disebarkan, hasilnya sama enggak gitu. Menuju negatif 1 dari kanan, kalau dari kanan berarti X nya lebih dari ya, berarti kita pakai yang banyaknya ini nih, X kuadrat dikurangi P plus 1X ditambah PF. Nah, kalau sudah, coba kita substitusikan nilainya masing-masing. Berarti di sini P dikali negatif 1 ditambah 14. Maka di sini berarti X-nya berarti negatif 1 pangkat 2 diganti semua ya. Berarti P plus 1 kali negatif 1 tambah P. Berarti di sini min P plus 14 sama dengan 1 dikurangi ini negatif kali negatif ya, sebelah sini negatif, sini negatif, maka jadi positif aja, jadi P jadi plus ya, jadi plus P plus 1 plus P gitu. Berarti di sini jadi 2 plus P ya, di sini jadi negatif P tambah 14, kumpulkan P nya, jadi di sini P tambah P nya 2 ya, harusnya di sini 2P harusnya. Sini 2P, berarti di sini
2P tambah P, T14 dikurangi 2 ya, berarti 3P sama dengan 12, maka P nya sama dengan 12 bagi 3, 4 ya. Jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor 30. Seorang arsitek merancang jembatan memiliki bentuk parabola simetris seperti pada gambar. Ketinggian jembatan dalam meter diukur dari dasar sungai ke atas jembatan pada jarak S meter dari pusat jembatan dimodelkan dengan fungsi fx-nya. Oke, berarti kalau kayak gini, aduh ini gimana ya? Berarti kita mulai pakai limit aja teman-teman ya. Untuk mendapatkan tinggi maksimum itu yang paling mungkin itu adalah ketika saat x mendekati tahingga. Berarti limit x menuju tahingga, x yang mendekati tahingga ya, adalah berarti kita tinggal tulis saja 204 x kuadrat ditambah 10x dikurangi 23 dibagi dengan 4x kuadrat dikurangi x tambah 1, maka nilainya akan sama dengan, kalau dia menuju tahingga kayak gini berarti kita fokus dengan pangkat tertingginya aja. Kalau pangkat tertingginya udah kayak gini, ya udah tinggal kita bagi aja teman-teman. 204 bagi 4 berapa tuh? Ini berarti 51 ya. Jawabannya adalah yang D teman-teman. Ini gampang banget, nomor 30. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya lakukan membantu teman-teman dalam mempersiapkan TKA. Dan jangan lupa juga dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan kontribusi lebih, silahkan boleh cek link donasi di deskripsi. Saya pamit, terima kasih banyak, dan dadah.